Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan serta kemudahan sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama melalui video pembelajaran ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Seli Rahma Anjani Guci dan rekan saya. Aliyah Putri Sejati. Pada video kali ini, kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap pada mata kuliah Sorof dengan pembahasan salah satu materi yang cukup penting dalam ilmu Sorof yaitu Tasriful Asma'u wal Af'al Ibdal wal i'lal bil qalbi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Tubagus Kesa Purwasandi, Shum MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sorof yang telah membimbing kami dalam mempelajari materi ini. Teman-teman, ketika mempelajari ilmu sorof, kita akan menemukan bahwa tidak semua kata dalam bahasa Arab selalu berada pada bentuk asalnya. Ada beberapa kata yang mengalami perubahan huruf karena mengikuti kaidah tertentu. Nah, perubahan-perubahan inilah yang menjadi salah satu keunikan sekaligus keindahan bahasa Arab. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana proses perubahan huruf tersebut terjadi melalui pembahasan al-ibdal dan i'lal bil qalbi. Selain mempelajari pengertiannya, kita juga akan melihat berbagai kaidah dan contoh yang akan membantu kita memahami materi ini dengan lebih mudah. Semoga setelah menyimak video ini, teman-teman dapat memahami konsep dasar ibdal dan i'lal bil qalbi serta mampu mengenali penerapannya dalam berbagai bentuk kata bahasa Arab. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita pada video kali ini. Kami akan menjelaskan dua pembahasan penting dalam ilmu sorof, yaitu ibdal dan i'lal bil qalbi. Sebelum masuk ke pembahasan inti, teman-teman perlu mengetahui nih bahwa dalam bahasa Arab terdapat beberapa kata yang mengalami perubahan bentuk huruf. Nah, perubahan ini tidak terjadi secara acak, melainkan mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang telah ditetapkan dalam ilmu sorof. Nah, salah satu kaidah yang menjelaskan perubahan tersebut adalah ibdal, yaitu proses pergantian huruf dengan huruf lainnya karena alasan tertentu. Nah, setelah memahami pembahasan tentang ibdal, kita juga nanti akan melanjutkan ke materi i'lal bil qalbi, yaitu perubahan yang terjadi pada huruf-huruf ilat seperti huruf waw, ya, dan alif yang berubah menjadi huruf ilat lainnya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Melalui kedua pembahasan ini, teman-teman akan memahami bagaimana sebuah kata dapat berubah bentuk, apa penyebab perubahan tersebut, serta bagaimana cara mengenali perubahan itu dalam contoh-contoh kata bahasa Arab. Baik teman-teman, setelah mengetahui gambaran umum mengenai materi yang akan kita pelajari, sekarang kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu ibdal. Dalam ilmu sorof, al-ibdal merupakan salah satu pembahasan yang cukup penting karena berkaitan dengan perubahan huruf dalam suatu kata. Ketika mempelajari berbagai bentuk kata dalam bahasa Arab, kita akan menemukan bahwa ada beberapa kata yang bentuknya mengalami perubahan dari bentuk asalnya. Nah, perubahan tersebutlah tentu bukan tanpa alasan, melainkan mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang ditetapkan oleh para ulama bahasa Arab. Oleh karena itu, memahami al-ibdal akan membantu kita mengenali asal suatu kata dan memahami mengapa bentuk suatu kata bisa berbeda dengan bentuk dasarnya. Sebelum kita membahas definisi dan kaidah-kaidahnya secara lebih rinci, terlebih dahulu mari kita
Lihat penjelasan yang disampaikan oleh salah satu ulama dalam bidang sorof mengenai pentingnya pembahasan al-ibdal. Pada slide ini terdapat penjelasan dari Syekh Sulaiman Al-Uyuni mengenai pentingnya pembahasan al-ibdal dalam ilmu sorof. Beliau menjelaskan bahwa I'lam ghafarallahu li walak. Ketahuilah semoga Allah mengampuni saya dan kamu anna hadzal baba huwa ahammu abwabil ilmi sorfi, bahwa bab ini adalah bab ilmu sorof yang paling penting. Wa fihi tajtami'u ahkamu sorfi, di bab ini berkumpullah hukum-hukum sorof. Wa tazharu bara'atu sorfiyyi bima'rifati usulil kalimati. Lalu juga tampak jelas kepirawayannya ahli sorof dalam mengetahui akar kata. Wa ma'tarasu surataha min taghyiri, dan perubahan yang menimpa bentuk-bentuk kata. Fassorfiyu ya'rifu bihi haqiqatal kalimati. Dengan bab ini, seorang ahli sorof akan mengetahui hakikat kata-kata dalam bahasa Arab. Wa usulaha qabla taghyiri, lalu asal-usulnya sebelum terjadi perubahan. Wa kaifa hadatsat taghyiru, dan bagaimana perubahan tersebut terjadi. Dengan kata lain, ketika kita mempelajari al-ibdal, kita tidak hanya melihat bentuk akhir sebuah kata, tetapi juga memahami bagaimana kata tersebut terbentuk dan apa saja perubahan yang terjadi hingga menghasilkan bentuk yang kita gunakan saat ini. Inilah yang membuat pembahasan al-ibdal menjadi sangat penting untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa atau pelajar yang ingin memahami ilmu sorof secara lebih mendalam. Setelah mengetahui pentingnya pembahasan ini, sekarang kita akan masuk kepada pengertian al-ibdal itu sendiri. Baik, kita masuk pada al-ibdal. Secara sederhana, al-ibdal dapat diartikan sebagai pengganti atau mengganti suatu huruf dengan huruf yang lainnya. Sebagaimana yang terlihat pada slide, al-ibdal adalah wad'u harfin sahihin makana harfin akhar, meletakkan atau menempatkan suatu huruf yang sohi pada posisi huruf yang lain sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ingat ya, ada huruf sohi dan ada huruf mu'tal atau huruf ilat. Nah, huruf ilat itu kan ada tiga ya, alif, waw, dan ya. Nah, sedangkan huruf sohi berarti selain alif, waw, dan ya. Nah, ibdal itu artinya ini terjadi pada huruf yang sahih saja, meletakkan huruf sahih di tempat huruf yang lain. Nah, pergantian ini dilakukan untuk mempermudah pengucapan serta menyesuaikan susunan huruf agar lebih ringan ketika diucapkan. Dalam pembahasan al-ibdal ini terdapat beberapa bentuk pergantian huruf yang sering dijumpai. Pada saat ini kita dapat melihat tiga bentuk utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ibdalul wawi wal ya'i ta'an. Dan yang kedua ada ibdalut ta'i ta'an. Dan yang ketiga ada ibdalut ta'i dalan. Mari kita bahas satu persatu. Selanjutnya, mari kita fokus pada bagian yang pertama, yaitu ibdalul wawi wal ya'i ta'an, atau perubahan huruf waw dan ya menjadi huruf ta. Nah, perubahan ini biasanya terjadi pada kata-kata tertentu yang mengikuti pola ifta'ala. Dalam proses pembentukannya, huruf waw dan atau ya yang berada pada posisi tertentu berubah menjadi huruf ta. Tujuannya adalah agar susunan huruf itu menjadi lebih mudah diucapkan dan sesuai dengan kaidah sorof. Sebagai contoh, di sini ada kata ittasola. Jika kita telusuri bentuk asalnya, kata ini mengalami beberapa tahapan perubahan hingga akhirnya menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, proses perubahan tersebut menunjukkan bagaimana huruf dalam suatu kata dapat mengalami pergantian sesuai aturan yang berlaku. Di kata iutasola ini kan mengikuti pola atau wazan ifta'ala. Nah, akar katanya itu adalah wasola. Kemudian wasola itu dimasukkanlah ke wajan ifta'ala menjadi
iutasola. Lalu huruf waw diubahlah menjadi huruf ta, menjadi ittasalah. Nah, di sini kan huruf taknya jadi dua nih. Yang pertama taknya itu berharokat sukun, yang satu lagi huruf tak yang berharokat. Kemudian akhirnya diidghamkanlah, jadilah ittasola. Jadi ketika kalian menemukan kata ittasola, ketahuilah asalnya itu adalah iutasola. Jadi bukan tasola, karena tidak ada fiil tasola, adanya wasola. Contoh yang kedua di sini ada kata itasoroh. Nah, ini menggantikan huruf ya menjadi huruf ta. Yang tadi asalnya itasoroh, terus kita pakai wazan ifta'ala, lalu huruf ya-nya diubah menjadi huruf ta, menjadilah itasoroh. Lalu eh, huruf ta di sini kan ada dua nih. Tadi yang pertama taknya bersukun dan satu lagi taknya berharokat. Nah, kemudian diidghamkanlah menjadi ittasaro. Selanjutnya, kita beralih ke bagian yang kedua, yaitu ibdalu ta'i to'an atau perubahan huruf ta menjadi huruf to. Pada bagian ini, huruf ta mengalami perubahan menjadi huruf to karena bertemu dengan huruf-huruf tertentu yang memiliki sifat pengucapan yang berdekatan. Nah, perubahan ini bertujuan untuk menciptakan keserasian bunyi sehingga kata lebih mudah dilafalkan. Sebagai contoh, kita dapat melihat kata istobaro. Nah, bentuk ini berasal dari proses perubahan yang panjang hingga akhirnya huruf ta berubah menjadi huruf to. Contoh pertama di sini ada istabaro. Wazannya juga memakai wazan ifta'ala dari akar kata sobaro. Nah, istabaro ini diubah menjadi huruf to, jadilah istobaro. Maka yang digunakan adalah istobaro. Begitu juga dengan kata iltaroba. Nah, huruf ta ini diubah menjadi huruf to, jadilah iltoroba. Kemudian contoh ketiga ada kata iltaroda. Nah, huruf ta di sini diubah menjadi huruf to, jadilah iltoroda. Kemudian huruf to ini kan ada dua nih, yang satu berharokat sukun, yang satu berharokat. Nah, diidghamkanlah menjadi iltoroda. Jadi, jika fa kalimah dari bab ifta'ala, maka fa kalimahnya berupa huruf so, do, to, atau zo. Maka huruf ta-nya diubah menjadi huruf to. Ada kaidahnya demikian. Kemudian contoh yang lain ada kata iltalama. Nah, wazannya ini kan pakai wazan ifta'ala dari akar kata zolama. Jadi iltalama ini huruf taknya diubah menjadi huruf to. Jadilah ilzolama. Setelah ini bisa saja selesai. Setelah ini bisa saja selesai di izzolama. Namun, sebagian ahli sorof dan sebagian orang Arab pun melakukan proses berikutnya. Nah, bisa sampai selesai di izzolama, bisa juga huruf zo dan to ini karena mirip, akhirnya huruf to-nya itu diubah menjadi huruf zo. Jadilah izzolama. Lalu diidghamkan. Nah, bisa sebaliknya. Huruf zo diubah menjadi huruf to. Jadilah ittolama. Jadi bisa berhenti di izzolama atau diproses lagi menjadi ittolama. Melalui contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa bahasa Arab memiliki sistem yang sangat teratur dalam mengatur perubahan bunyi dan susunan huruf. Oleh karena itu, mempelajari al-ibdal membantu kita memahami alasan dibalik bentuk kata yang kita temui. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ibdalut ta'i dalan atau perubahan huruf ta menjadi huruf dal. Bagian ini juga termasuk salah satu bentuk al-ibdal yang cukup sering dibahas dalam ilmu sorof. Pada kondisi tertentu, huruf ta berubah menjadi huruf dal karena adanya pengaruh huruf lain yang berdekatan dengannya. Contohnya di sini ada kata
idtahana. Nah, idtahana ini wazannya adalah ifta'ala dari akar kata dahana. Jadilah idtahana. Nah, huruf taknya ini diubahlah menjadi huruf dal. Jadilah idedahana. Lalu, karena ada dua huruf yang satunya berharokat sukun, yang satunya berharokat, lalu diidghamkan. Jadilah iddahana. Selanjutnya, kita masuk pada contoh kedua, yaitu ada kata idzakara. Nah, idzakara wazannya itu sama, yaitu ifta'ala dari kata zakara. Idzakara di sini huruf taknya itu diubah menjadi huruf dal, jadilah iddakara. Nah, ini pun sama gitu, ada proses susulannya. Sama kayak yang kata tadi iztalama. Nah, kemudian huruf dalnya ini boleh diubah menjadi huruf zal. Jadilah idzakara. Jadi itulah proses berikutnya. Selain itu, terdapat pula contoh yang ketiga yaitu iztahama. Nah, kata ini sering kita gunakan. Misalnya, kenapa terlambat? Kita jawab muzdahim, macet. Nah, itu sebetulnya itu dari sini, dari kata iztahama. Wazannya adalah ifta'ala dari kata zahama. Nah, kata iztahama ini huruf taknya diubah menjadi huruf dal. Jadilah izdahama. Kalau muzdahim itu isim fa'il dari izdahama. Nah, muzdahim itu tadi isim fa'ilnya dari kata izdahama. Nah, ini contoh beberapa bentuk ibdal saja. Sebetulnya itu masih ada banyak. Bahkan disebutkan juga kaidah-kaidahnya. Namun, karena kita ini sebetulnya hanya pengantar saja yang ala ibdalnya, jadi kita hanya bahas sebagiannya saja. Melalui contoh-contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap perubahan memiliki alasan dan aturan yang jelas. Teman-teman, dari ketiga bentuk al-ibdal yang telah kita pelajari, yaitu ibdalul wawi wal ya'i ta'an, terus yang kedua ada ibdalu ta'i to'an, dan ibdalu ta'i dalan. Dapat disimpulkan bahwa al-ibdal merupakan proses pergantian huruf yang terjadi karena alasan kebahasaan tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengucapan, menjaga keserasian bunyi, serta mempertahankan keindahan susunan kata dalam bahasa Arab. Dengan memahami bagian-bagian ini, kita tidak hanya mengetahui bentuk akhir kata, tetapi juga dapat menelusuri asal-usul dan proses perubahan yang terjadi pada kata tersebut. Teman-teman, dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengenal pengertian al-ibdal serta beberapa bentuk pergantian huruf yang sering dijumpai dalam ilmu sorof. Namun, pembahasan al-ibdal tidak berhenti sampai di situ. Masih terdapat beberapa kaidah yang lain yang perlu kita pahami agar dapat mengenali proses perubahan huruf secara lebih tepat dan lebih mendalam. Kaidah-kaidah ini menjadi penting karena setiap perubahan huruf dalam bahasa Arab memiliki sebab dan aturan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang pelajar sorof tidak cukup hanya mengetahui hasil akhirnya saja, tetapi juga perlu memahami proses yang menyebabkan perubahan tersebut terjadi. Dengan memahami kaidah-kaidah al-ibdal secara bertahap, kita akan lebih mudah menelusuri bentuk asal kata, mengetahui alasan terjadinya perubahan huruf, serta menghindari kesalahan dalam menganalisis struktur kata bahasa Arab. Oleh karena itu, setelah mempelajari bentuk-bentuk dasar al-ibdal, selanjutnya mari kita lanjutkan pada pembahasan beberapa kaidah al-ibdal yang lainnya. Teman-teman, perlu dipahami bahwa perubahan huruf dalam bahasa Arab tidak terjadi secara sembarangan. Setiap perubahan memiliki aturan dan kondisi tertentu yang menjadi penyebab terjadinya pergantian huruf tersebut. Oleh karena itu, para ulama sorof merumuskan berbagai kaidah agar perubahan-perubahan tersebut dapat dipahami dengan lebih mudah. Baik, selanjutnya kita masuk ke ba'da qawaid al-ibdal. Beberapa kaidah-kaidah ibdal. Nah, kaidah-kaidah ibdal ini dia memiliki 4 kaidah. Kita akan bahas satu persatu.
Kaidah yang pertama di sini ada tubdalul wawu wal ya'u hamzatan idza tataraffata ba'da alifin zaidah. Kaidah yang pertama ini menjelaskan bahwa huruf waw dan ya dapat berubah menjadi hamzah apabila keduanya berada setelah alif tambahan atau alif zaidah. Kita dapat melihat pada contohnya yaitu pada kata du'awan yang kemudian berubah menjadi du'aan. Kata du'awan masdar dari da'a yad'u. Nah, di situ ada huruf waw di akhir terletak setelah alif tambahan. Karena alif tersebut baru muncul ketika dia menjadi masdar yaitu du'awan. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, huruf wawnya itu diubah menjadi hamzah, jadilah du'aan. Contoh yang kedua di situ ada kata binayan. Nah, binayan itu masdar dari bana ya bani. Karena huruf ya-nya ada di akhir dan sebelumnya ada alif tambahan. Maka huruf ya-nya itu diubah menjadi hamzah, jadilah binaan. Contoh lainnya tuh ada kata samawun menjadi samaun dan masih banyak lagi. Masuk pada kaidah kedua yaitu tubdalul wawu wal ya'u hamzatan idza waqa'ata 'ainal ismil fa'il. Diganti huruf waw dan ya dengan hamzah jika waw dan ya ini terletak sebagai ain dari isim fa'il. Jadi ainnya itu adalah ain kalimah dari isim fa'il. Berarti huruf keduanya itu dari isim fa'il. Contohnya di sini ada kata qawilun. Nah, itu dari kata qala yaqulu. Isim fa'ilnya adalah qawilun. Aslinya adalah qawala yaqulu qawilun. Nah, huruf waw di sini diubah menjadi hamzah karena dia terletak sebagai ain dari isim fa'il. Jadilah qailun. Terus di sini contoh kedua ada kata bayi'un. Ini pun sama, ain kalimahnya itu dari isim fa'il. Jadilah ba'i'un karena huruf ya-nya itu diubah menjadi hamzah. Kemudian kita masuk ke kaidah yang ketiga. Pada kaidah ini dijelaskan bahwa yubdalul harful maddi az-zaidu al-waqi'u thalithan fi ismin sahihil akhir hamzatan. Idza buniya ala mithalin mafa'il. Huruf mat tambahan yang terletak pada urutan ketiga dalam isim sahihul akhir diganti dengan hamzah. Jika dia dibentuk menjadi seperti pola mafa'il. Contohnya di sini ada kata kiladatun. Nah, kata kiladatun di situ ada alif tambahan yang merupakan huruf mat tambahan. Jadi di mana matnya itu di sini menggunakan alif tersebut gitu, alif tambahan tersebut gitu. Nah, alif tersebut di sini adalah huruf mat tambahan. Kenapa tambahan? Karena huruf aslinya adalah qaf, lam, dan dal. Nah, lalu kata kiladatun adalah isim sahihul akhir. Karena isim ini ada yang mu'tal akhir dan ada yang sahihul akhir. Jadi, mu'tal akhir itu ada maksur dan manqus. Nah, kalau kiladatun ini sahih karena tidak diakhiri dengan ya ataupun alif. Berarti kiladatun ini adalah isim sahih akhir. Sekali lagi, alif di sini adalah huruf mat tambahan yang ada pada isim sahih akhir. Jadi ketika kiladatun ini dijadikan pola seperti mafa'il, jadi sighah muntahal jumu. Maka si alif ini diubahlah menjadi hamzah. Jadi idu. Nah, asalnya kola, lalu ditambah alif tambahan dari kiladatun, lalu dal, asalnya itu dari koladu, jadi alifnya itu kan ada dua. Nah, pertama alif dari kola kita sebut sebagai alif taksir karena baru muncul ketika dijadikan jamak taksir. Nah, itu yang disebut alif tambahan. Jadi ketika jadi jamak taksir, maka dia akan jadi sigo muntahal jumu. Lalu yang alif yang kedua merupakan bawaan dari kila. Nah, di situ alifnya diubah menjadi hamzah. Jadilah idu.
Begitu pula dengan contoh yang kedua ada ajuzun. Ini pun sama isim sahih akhir. Nah, waw di sini tuh adalah huruf mat tambahan karena huruf aslinya hanya ain, jim sama zai. Jadi waw ini adalah huruf mat tambahan. Lalu kita jadikan wazan seperti mafa'ilun, maka dia menjadi ajawizun. Nah, huruf wawnya ini diubahlah menjadi hamzah, jadilah ajaizu. Lalu di sini ada kata sohifatun. Nah, di sini ada huruf ya yang merupakan mat tambahan juga. Jadi sohifatun adalah isim sohih akhir. Maka ketika diubah menjadi sighah muntahal jumu, jadilah sohaif. Asalnya adalah sohaif. Lalu ya-nya ini diubahlah menjadi hamzah. Jadilah sohaif. Hati-hati ya, bedakan dengan misalkan ma'isyatun jadi ma'ayish. Nah, di situ ada ma'isyatun. Ada ya juga yang merupakan huruf mat. Tapi ketika dia dijadikan sighah muntahal jumu, ya-nya itu tetap bertahan, jangan diubah ke hamzah. Karena ma'isyatun, huruf ya matnya ini adalah huruf bawaan, bukan huruf tambahan. Jadi hasilnya adalah shin, ya, dan ain. Jika diperhatikan, pada contoh-contoh tersebut terdapat perubahan huruf mat menjadi hamzah sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam pembentukan jamak. Selanjutnya adalah kaidah yang keempat. Kaidah ini menjelaskan bahwa idza tawassatat alifu ma jumi'a ala mathali mafa'ilu baina harfi illatin fi ismin sahihil akhir abdila thanihima hamzatan. Apabila alif berada di tengah bentuk jamak yang mengikuti pola mafa'ilun dan diapit oleh dua huruf ilat atau dua huruf yang memiliki kedudukan tertentu dalam kata, maka huruf tersebut dapat diubah menjadi hamzah. Contoh yang dapat kita lihat adalah kata awawilu. Nah, kata awawil itu adalah jamak dari kata awalun. Alif ini terletak di antara dua huruf ilat, yaitu huruf waw dengan waw. Terus yang kedua, awawilu ini adalah isim sohi akhir. Jadi huruf lam ini kan huruf sohi. Nah, jika demikian, maka huruf ilat yang kedua yang terletak setelah alif harus diubah menjadi hamzah. Jadilah awailu. Asalnya awawilu menjadi awailu. Perubahan tersebut terjadi karena mengikuti kaidah al-ibdal yang telah ditetapkan dalam ilmu shorof. Dari beberapa kaidah yang telah kita pelajari, dapat kita pahami bahwa al-ibdal memiliki aturan yang sangat terperinci. Setiap perubahan huruf memiliki sebab yang jelas dan dapat dijelaskan melalui kaidah-kaidah yang telah disusun oleh para ulama bahasa Arab. Dengan memahami kaidah-kaidah ini, kita tidak hanya mengetahui bentuk akhir suatu kata, tetapi juga dapat memahami proses perubahan yang terjadi, sehingga kemampuan kita dalam menganalisis kata-kata bahasa Arab menjadi lebih baik dan lebih mendalam. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai al-i'lal bil qalb. Sebagaimana telah disinggung oleh teman saya sebelumnya, bahwa al-i'lal atau mengi'lal menggunakan 3 cara. Salah satunya akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan ini, yaitu al-i'lal. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai al-i'lal bil qalb, saya akan menyinggung sedikit terlebih dahulu mengenai al-i'lal. Al-i'lal yakni taghyiru harfil illati biqalbihi aw naqlihi taskinihi aw hadfihi. Artinya, merubah huruf illat dengan menggantinya, menukarnya, atau membuangnya. Mengganti di sini adalah mengganti dengan huruf lain, dan pada bab i'lal ini kita menggunakan biqalbi, sedangkan di bab sebelumnya biibdali, tapi maknanya tetap sama, yaitu mengganti. Kemudian naqlihi, menukarnya, yaitu menukar harokatnya. Taskinihi,
menukar harokatnya dengan harokat sukun. Au hadfihi, yaitu membuangnya, membuang huruf ilat tersebut. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari ketiga cara tadi. Yang pertama, bil qalbi. Contohnya, sowama, yang kemudian diubah menjadi soma. Waw tersebut adalah huruf ilah, yang kemudian diubah menjadi alif. Kemudian contoh yang kedua, baya'ah. Kita ubah ya tadi dengan huruf alif menjadi ba'a. Kemudian cara yang kedua, bin naqli at-taskin. Contohnya yang pertama, yaqumu. Kemudian kita ubah menjadi yaqumu. Huruf sukun yang awalnya ada di atas qaf, kemudian kita pindah menjadi di atas huruf ilat. Maka kata tersebut menjadi yaqumu. Kemudian contoh yang kedua, yabayi'u. Asal katanya kita ubah menjadi yabi'u. Kita ubah harokat sukun pada ba menjadi di atas ya atau di atas huruf ilat. Maka berubah menjadi yabi'u. Kemudian cara yang ketiga, bil hadfi. Contoh yang pertama, yausifu. Asalnya adalah yausifu. Kemudian kita ubah menjadi yasifu dengan menghapus huruf ilatnya, yaitu waw. Maka menjadi yasifu. Dan yausifu ini adalah fi'lul mudhari' dari kata wasofa dengan wazan yaf'ilu. Kemudian contoh selanjutnya ada iusif. Iusif. Susah untuk diucapkan menurut orang Arab. Maka kita buang huruf ilat tersebut, yaitu waw, menjadi isif. Yang kemudian kita hapus kembali huruf alifnya menjadi sif. Dan ini adalah fi'lul amr dari kata wasofa dengan wazan if'il. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu al-i'lal bil qalb. Al-i'lal bil qalb, yakni qalbu ihda ahrufil illati ila harfil illatil akhar, yang artinya menukar salah satu huruf ilat kepada huruf ilat yang lainnya. Pada bab ini, ada beberapa cara untuk mengiklalkan dengan qalb. Yang pertama, tuqlabul hamzatu alifan aw wawan aw ya'an wujuban, yang artinya menukar hamzah menjadi alif, waw atau ya, hukumnya wajib. Contoh yang pertama, kata a'mana, wazan dari af'ala, yang kemudian hamzah kedua diubah menjadi alif supaya lebih mudah untuk dibaca, maka menjadi kata amana. Contoh yang kedua, u'minu, wazan dari uf'ilu, fi'lul mudhari dari a'mana, dhamir ana. Kemudian hamzah yang kedua kita ubah menjadi huruf waw, maka menjadi uminu. Contoh yang ketiga, i'manun, masdar dari kata a'mana. Kemudian hamzah yang kedua kita ubah menjadi ya, maka berubah menjadi kata imanun. Cara yang kedua, tuqlabul hamzatu alifan aw wawan aw ya'an jawazan. Menukar hamzah dengan alif, waw atau ya boleh. Jadi boleh diubah, boleh juga tidak diubah. Contoh yang pertama, fa'sun. Lalu kita ubah hamzahnya menjadi alif, maka berubah menjadi fasun. Keduanya boleh digunakan. Contoh yang kedua, dhi'bun. Kita tukar hamzahnya menjadi huruf ya, maka menjadi kata dhibun. Kemudian contoh yang ketiga, mu'minun. Kita ubah hamzahnya menjadi huruf waw, maka menjadi kata mu'minun. Keduanya boleh dibaca atau boleh digunakan tergantung dialek orang Arab. Cara yang ketiga, tuqlabul wawu awil ya'u awil alifu hamzatan. Ini kebalikan dari 2 poin sebelumnya, yaitu dengan mengubah waw atau ya atau alif menjadi hamzah. Contoh yang pertama, kata samawun.
Waw di sini kita ubah menjadi hamzah, maka menjadi samaun. Kemudian contoh yang kedua, sohayifu. Ya, di sini kita ubah menjadi hamzah, maka menjadi kata sohaifu. Kemudian contoh yang ketiga, ada kata qomun. Asalnya adalah qawimun, yang kemudian waw diubah menjadi alif. Karena alif bertemu dengan alif, maka tidak bisa dibaca, dan kita ubah alifnya menjadi hamzah. Maka kata tersebut berubah menjadi qaimun. Baik, kita lanjutkan pembahasan kali ini pada poin yang keempat. Cara yang keempat yaitu tuklabul alifu ya'an. Mengubah alif menjadi ya. Contoh yang pertama ada kata masabihu. Di sini masabihu adalah jamak taksir dari kata misbahun dengan wazan mafa'ilu. Jika kita lihat kata asalnya adalah masabihu dengan alif setelah ba, maka itu tidak cocok karena harokat sebelumnya merupakan harokat kasroh. Karena itu kita ubah alif tadi menjadi huruf ya supaya lebih cocok. Maka menjadi kata masabihu dengan huruf ya. Kemudian contoh selanjutnya ada kata kutaibun. Isim tasgir dari kata kitabun dengan wazan fu'ailun untuk isim tasgir. Huruf alif yang berada setelah ya, kutaibun, itu adalah alif yang tadinya ada setelah huruf ta. Kita ikut sertakan lagi, namun karena harokatnya tidak sesuai atau susah untuk pengucapan, maka kita ubah alif tadi menjadi huruf ya juga. Kemudian karena ada dua huruf yang sama, maka diidghamkan atau disatukan dengan tasydid, maka menjadi kata kutayyibun. Selanjutnya, cara yang kelima, tuqlabul wawu ya'an. Mengubah waw menjadi ya. Contoh yang pertama, ada kata rodiwa. Kita ubah waw tadi menjadi huruf ya supaya munasabah dengan harokat sebelumnya, yaitu harokat kasroh. Maka menjadi kata rodiya. Kemudian contoh selanjutnya ada kata ad-da'iwu. Ad-da'iwu asal katanya adalah da'awa. Kemudian diubah menjadi da'a dan isim fa'ilnya adalah da'iwun atau ad-da'iwu. Kemudian kita ubah waw tadi menjadi huruf ya supaya lebih munasabah, maka menjadi kata ad-da'iyu. Karena pelafalannya sulit, maka harokat akhir pada ya kita hapuskan dan kita ganti menjadi harokat sukun. Maka menjadi ad-da'i. Contoh selanjutnya ada kata du'iwa, wazan dari fu'ila, yang kemudian kita ubah huruf ilatnya dengan huruf ya supaya lebih munasabah. Maka menjadi du'iya. Contoh yang terakhir ada kata mewzanun, sulit untuk diucapkan. Maka kita ubah waw tadi atau huruf ilatnya menjadi yang lebih cocok dengan harokat kasroh, maka menjadi kata mizanun dengan huruf ya. Ini adalah isim alat dari wazana dengan wazan mif'alun. Selanjutnya, cara yang keenam, tuklabul ya'u wawan. Mengubah ya menjadi huruf waw. Contoh yang pertama ada kata muiqinun. Muiqinun adalah isim fa'il dari kata aiqonah. Kemudian ya pada kata muiqinun diubah menjadi huruf waw supaya munasabah antara harokat dhammah dan huruf setelahnya. Maka menjadi kata muqinun. Kemudian contoh selanjutnya ada tuibah. Tuibah adalah wazan dari kata fu'la. Asal katanya adalah toyaba.
Thayyib. Tuiba, ya di sini kita ubah menjadi huruf waw. Karena sebelumnya harokat dhammah, supaya lebih munasabah, maka kita ubah menjadi huruf waw dan menjadi kata tuba. Cara yang terakhir yaitu tuqlabul wawu wal ya'u alifan. Mengubah waw dan ya menjadi alif. Contoh yang pertama, ada kata qawama. Kita ubah wawnya menjadi alif, maka menjadi kata qoma. Kemudian contoh yang kedua, ada kata baya'a. Kita ubah ya-nya menjadi alif, maka menjadi kata ba'a. Contoh selanjutnya, ada kata malhawun. Kita ubah wawnya menjadi huruf alif, maka menjadi kata malhan. Kemudian contoh yang terakhir, ada kata mas'ayun. Ya, pada mas'ayun kita ubah menjadi alif, maka menjadi kata mas'an. Baik, cukup sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Semoga apa yang kita paparkan bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In every breath I say Alhamdulillah. Through every tear I say Alhamdulillah.